Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Renungan hari ini berjudul Memulihkan Hubungan, ditulis oleh Kimya Lauder. Sahabat ODB, ketika saya masih muda, saya dan saudara perempuan saya sering bertengkar. Namun ada satu momen yang terpatri dalam ingatan saya. Setelah kami saling melontarkan perkataan yang menyakitkan, yang mengucapkan sesuatu yang tidak termaafkan saat itu. Melihat kebencian di antara kami makin meningkat, nenek kami mengingatkan tanggung jawab kami untuk saling mengasihi. Allah memberimu saudara perempuan dalam hidup ini. Kalian harus lebih menghargai satu sama lain, kata beliau. Ketika kami akhirnya meminta Allah untuk memenuhi hati kami dengan kasih dan pengertian, Dia menolong kami untuk mengakui bagaimana kami telah saling menyakiti dan sekarang kami harus saling mengampuni. Sungguh mudah bagi kita untuk memendam kepahitan dan amarah. Tetapi Allah rindu kita mengalami damai sejahtera yang hanya akan datang jika kita meminta kepadanya untuk menolong kita mengenyahkan perasaan marah itu. Daripada memendam perasaan tersebut, kita dapat mengikuti teladan pengampunan yang diberikan Kristus, yang berasal dari kasih dan anugerah-Nya, dengan terus berupaya untuk bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ketika terasa sulit untuk mengampuni, kiranya kita mengingat anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Berapa kali pun kita jatuh, kasih setia-Nya
tidak pernah berkesudahan. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Allah dapat menolong kita mencabut akar pahit dari hati kita sehingga kita bebas untuk terus berharap dan siap menerima kasih-Nya. Sahabat ODB, pernahkah Anda disakiti oleh orang lain? Lalu apa yang Anda pelajari dari peristiwa itu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam hidupku. Tolonglah aku untuk memiliki hati yang rela mengasihi dan mengampuni. Amin.